Mereka dianugerahi pemain seperti Michael Olise dan Luis Diaz yang lihai meloloskan diri dari tekanan lawan. Bersama Harry Kane, ketiganya bisa menjadi senjata mematikan untuk menyerang balik Atalanta. Di atas kertas, Di Rotten emang superior, namun Kompany perlu waspada karena Atalanta punya rekor bagus dalam menghadapi tim Jerman. Mereka sudah 8 kali mengalahkan tim Bundesliga dari 15 pertandingan. Bukan tidak mungkin setelah ngalahin Dortmund, Atalanta akan menghabisi Munchen. Kalau serius mau juara Liga Champions musim ini, Arsenal wajib mengunci kemenangan melawan Bayer Leverkusen. Namun, Leverkusen punya catatan apik saat berjumpa wakil Inggris di babak gugur. Dari 5 kesempatan sebelumnya, The Workself bisa menang 4 kali dan sekali kalah dari Liverpool pada musim 2004-2005. Meski begitu, skuad The Gunners memiliki kapasitas untuk mengikuti jejak The Reds. Pasukan Kasper Hjulmand musim ini punya pertahanan yang gampang bocor. Ini bisa dimanfaatkan oleh Bukayo Saka lewat lebar lapangan. Ini memaksa bek sayap seperti Alejandro Grimaldo terpaksa lebih banyak bertahan daripada menyerang. Bagaimana kalau Leverkusen sampai kehilangan bola saat build up? Serangan balik Arsenal dimulai saat bola berhasil direbut di tengah. Setelah bola dikuasai, Victor Gyökeres akan melakukan lari membelah 2 bek tengah Leverkusen. Di saat bersamaan, pemain dari sisi kanan melakukan cut inside, sedangkan pemain dari sisi kiri muncul sebagai pemain ketiga di lini kedua. Bertajuk laga ulangan final Piala Dunia Antar Klub 2025, PSG versus Chelsea menjadi spotlight di 16 besar. Berakhir pahit dengan kekalahan 3-0, sang juara bertahan jelas mengusung misi balas dendam. Dapat giliran pertama sebagai tuan rumah, Luis Enrique menetapkan Cole Palmer sebagai bahaya laten. Sang pemain begitu berbahaya saat mengeksploitasi sisi sayap maupun half space. Ia bahkan pengalaman mencetak 2 gol ke gawang PSG. Sudah pasti Liam Rose Senior akan mengandalkan Palmer selain Enzo Fernandez sebagai motor serangan. Di depan Joao Pedro bisa sangat berbahaya buat PSG. Di final Piala Dunia Antar Klub lalu, Pedro juga berhasil menjebol gawang PSG. Lalu bagaimana dengan PSG? Kekuatan mereka ada di lini tengah dengan Vitinha dan João Neves. Keduanya adalah sumber kreativitas Le Parisien. Aslinya masih ada satu lagi, Fabian Ruiz, namun ia masih cedera. Posisi Ruiz mungkin akan diisi Warren Zaïre-Emery yang tak kalah bagus. Di depan, PSG juga punya pemain seperti Ousmane Dembélé, Desiré Doué, dan Kvicha Kvaratskhelia. Sekalipun ingin balas dendam, PSG menghadapi kendala pada Liam Rose Senior. Pelatih muda yang menggantikan Enzo Maresca itu sudah paham dengan gaya main klub ibu kota. Semasa di Strasbourg, Rose Senior pernah menang sekali dari 3 pertemuan dengan Enrique. Pasca melumat Inter Milan, Bodo Glimt akan menantang nama besar Eropa lainnya, Sporting CP. Memegang predikat Giant Killer, Bodo kembali diuntungkan karena main di kandang lebih dulu. Melawan Sporting yang gemar menguasai bola, wakil Norwegia harus tetap disiplin dalam low block dan menunggu momen transisi. Perubahan ke menyerang ini diinisiasi Patrick Berg. Bola yang dipotong Berg kemudian ditimang oleh Jens Peter Hogia di sisi sayap. Tentu serangan cepat itu ditutup dengan eksekusi klinis Kasper Schmeichel. Bagaimana dengan permainan Sporting? Karena motor serangan Bodo adalah Hogia, Sporting harus memastikan bek kanan mereka seperti Ivan Fresneda atau Georgios Vagianidis tidak terpaku menyerang tapi memberikan pengawalan ketat. Nah, saat dapat kesempatan menyerang balik, wakil Portugal mengandalkan determinasi Luis Suarez dan Francisco Trincão. Trincão menarik keluar bek tengah Glimt dan membuatnya kewalahan menghadapi kecepatan dribble. Sementara Suarez memaksa bek Glimt melakukan pelanggaran di area berbahaya. Jika ini terjadi, Sporting terbilang efektif dalam pola mati. Terakhir ada pertandingan yang sudah seperti tradisi di Liga Champions. Secara rekor pertemuan, Real Madrid masih unggul dengan 5 kemenangan, tapi menghadapi Manchester City kali ini menjadi ujian sesungguhnya Alvaro Arbeloa.
Kelemahan Madrid saat kalah di fase Liga adalah membiarkan City mendominasi bola terlalu lama. Untuk itu, Aurelian Tchouaméni dan Arda Güler mengambil peran pengatur irama lini tengah. Mereka tidak hanya menyerang tapi juga membantu jaga bola agar Madrid tak terus ditekan. Nah, ketika transisi menyerang, Madrid harus berani deep block untuk memancing City naik, kemudian lepaskan umpan panjang ke Vinicius atau Mbappe. Itu kalau Madrid. Sementara Pep Guardiola menggunakan rotasi yang memaksa bek sayap Madrid keluar dari posisinya. Ia bisa memasang Jeremy Doku atau Antoine Semenyo untuk menarik Carvajal. Saat bek sayap Madrid tertarik ke pinggir, ruang akan terbuka bagi Phil Foden untuk masuk dan memberikan umpan manja ke Erling Haaland. Jadi, menurut Football Lovers, siapa yang bakal lolos ke perempat final?